Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlia dengan NIM A32125309095 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos berarti manusia dan logos yaitu ilmu. Menurut Harfilan, antropologi adalah studi tentang umat manusia berfokus pada keberagaman fisik manusia, masyarakat, dan kebudayaannya. Antropologi memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan akademis, yang mana mencapai pemahaman tentang manusia berdasarkan bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua yaitu tujuan praktis, untuk kepentingan pembangunan, artinya ilmu ini bisa digunakan untuk membantu merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Antropologi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama sebelum abad ke-1800, dimulainya dengan deskripsi berupa adat istiadat, folklore, bahasa atau budaya masyarakat yang dikenal sebagai etnografi. Fase kedua yaitu pada abad ke-19, antropologi digunakan untuk mengintegrasikan berbagai deskripsi masyarakat dan kebudayaan ke dalam satu tingkat evolusi yang sama. Fase ketiga yaitu pada awal abad ke-20, di mana yaitu ilmu antropologi menjadi penting bagi negara-negara kolonial. Ilmu ini digunakan untuk memahami cara berinteraksi dengan masyarakat jajahan dan mengelola konflik seperti masalah politik yang memecah belah masyarakat. Fase keempat yaitu tentang perkembangan ilmu di era modern. Cabang ilmu dalam antropologi budaya yaitu etnologi, ilmu yang mempelajari dinamika kebudayaan, bagaimana suatu kebudayaan berubah dan bagaimana kebudayaan yang berbeda saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa, sejarah, dan struktur bahasa, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu arkeologi, yaitu cabang yang mempelajari benda-benda budaya masa lalu untuk mendapatkan gambaran dan merekonstruksikan pelaku manusia di masa lampau. Adapun hubungan antropologi dalam ilmu lain, yaitu antropologi berhubungan erat dengan ilmu yang lain seperti geologi, antropologi fisik, dan arkeologi mempelajari lapisan bumi serta prasejarah untuk menemukan fosil makhluk primata dan manusia purba. Hal ini membantu memahami evaluasi manusia. Materi selanjutnya yaitu konsep geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo berarti bumi dan grafi yaitu gambar. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambar atau mempelajari bumi termasuk segala fenomena di dalamnya seperti penduduk, flora, fauna, iklim, dan lainnya. Konsep geografi ada beberapa konsep utama dalam geografi yang dijelaskan. Relatif dinyatakan berdasarkan waktu, biaya, atau usaha yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tempat. Menggambarkan suatu susunan, bentuk, dan persebaran fenomena geografi baik alami maupun sosial di permukaan bumi. Aglomerasi yaitu kecenderungan persebaran fenomena geografi seperti penduduk atau kegiatan ekonomi yang mengelompokkan di suatu wilayah karena faktor-faktor tertentu. Interaksi dan interdependensi, konsep yang menjelaskan hubungan antara timbal balik dan saling ketergantungan antara wilayah. Diferensiasi area yaitu konsep yang menunjukkan perbedaan karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Adapun keterkaitan ruangannya yaitu konsep yang mempelajari hubungan sebab akibat antar wilayah, misalnya desa menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan oleh kota dan kota menyediakan bahan baku industri untuk desa. Bagaimana antropologi mempelajari perubahan sosial dan budaya, yaitu antropologi mempelajarinya melalui penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan etnografi, dengan mengamati praktik kehidupan, tradisi, serta interaksi masyarakat dari waktu ke waktu untuk melihat proses adaptasi, konflik, atau inovasi budaya. Apa peran geografi dalam memahami dinamika populasi dan dinamika manusia? Yaitu geografi berperan menganalisis penyebaran penduduk, pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Hal ini membantu memahami pola pemukiman, kebutuhan sumber daya, dan dampak terhadap pembangunan serta lingkungan. Jelaskan pengertian konsep terkait atau interaksi dalam geografi dan berikan contohnya.
Konsep interaksi dalam geografi adalah hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan atau antar wilayah yang menimbulkan pengaruh tertentu. Contohnya yaitu interaksi desa dan kota, yang mana desa menyediakan bahan pangan dan kota menyediakan barang industri, atau interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu irigasi untuk pertanian, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan ekosistem bila berlebihan.